Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami bersyukur malam ini Tuhan. Kami ada di ibadah WRC terakhir di tahun 2021. Kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah kasih karunia Bapa. Kami angkat tangan kami, Bapak Ibu angkat tangan. Hanya satu doa kami, lanjutkan kasih karuniamu, kebaikanmu bagi kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, demi nama Yesus yang percaya diberkati. Berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin, shalom. Belum semuanya shalom. Semua diberkati Tuhan. Gimana kabar saudara? Amin. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara, sebagai WRC penutup di tahun ini, mari saya mengajak Anda untuk merenungkan. Ada dua keberhasilan, yaitu good success dan bad success. Ada keberhasilan yang baik, ada keberhasilan yang buruk. Sepanjang tahun ini, ya, kalau kemarin-kemarin saya khotbah tentang doktrin atau dogma gereja BFA. Fondasi pengajaran Injil Yesus Kristus, mengenal kasih karunia, hukum yang tertulis di dalam hati itu apa. Malam ini saya nggak ngajar dogma atau doktrin, tapi sebagai refleksi untuk kita menutup WRC tahun ini dan memulai tahun yang akan datang. Apakah kita ada di good success, keberhasilan yang baik, atau bad success, keberhasilan yang buruk. Rasanya saya menulis beberapa hari yang lalu, saya kirim di grup-grup WA, yaitu saudaraku tentang good success. Ada keberhasilan yang baik dan ada keberhasilan yang buruk. Keberhasilan yang buruk adalah jenis keberhasilan yang merampas waktu saudara bersama Tuhan. Dengarkan, lihat saya. Tim musik juga lihat saya baik-baik. Keberhasilan yang buruk adalah jenis keberhasilan yang merampas waktu kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, serta menghancurkan kesehatan dan hubungan-hubungan yang ada. Itu adalah jenis keberhasilan yang buruk. Satu tahun ini renungkan, apakah kita mengalami good success atau bad success? Sebaliknya saudaraku, keberhasilan yang baik adalah saudara dan saya mengalami kemakmuran dalam setiap bidang kehidupan kita. Katakan amin. Saya percaya Bapa di surga maunya Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengalami good success, keberhasilan yang baik. Dan Tuhan juga memberitahu kunci siapa yang mau mengalami keberhasilan yang baik. Lambaikan tangannya. Saudaraku, malam ini saya percaya, dengarkan, lakukan apa yang engkau dengar malam ini. Niscaya mulai hari ini saudara dan saya akan mengalami good success. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, kunci keberhasilan yang baik, saudaraku, Tuhan pernah beritahu kepada Yosua. Maka dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 kita boleh lihat,
janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu, baca sama-sama, siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, baca sama-sama, dan engkau akan beruntung. Engkau akan good success dan prosper. Dalam bahasa Inggrisnya good success dan makmur. Saudaraku, Tuhan memberitahu kunci untuk saudara dan saya mengalami good success. Katakan dengan saya mau good success. Amin. Haleluya. Kuncinya apa, saudara? Tuhan memberitahu kuncinya kepada kita, yaitu apa? Dengarkan ini baik-baik. Yaitu kunci keberhasilan yang baik ada dalam apa yang Tuhan beritahu kepada Yosua. Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan, tapi meditasikan, renungkan itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Berarti meluangkan waktu untuk merenung firman Tuhan setiap hari. Dengarkan baik-baik. Meluangkan waktu untuk firman Tuhan setiap hari adalah kunci untuk mengalami good success. Gak ada yang lain. Bapak Ibu, dengarkan ini. Tuhan berkata kepada Yosua pada waktu Yosua mengambil alih kepemimpinan atas bangsa Israel ketika Musa wafat. Tidak kudeta loh, saudaraku. Oh enggak, amin ya. Karena hari-hari ini begitu banyak dalam jasmani maupun rohani. Orang pengen ambil jalan pintas dengan kudeta. Baik berkeringat maupun berdarah. Yosua menjadi pemimpin bukan karena kudeta. Dia sabar 40 tahun mendampingi Moses. Dia tahu waktunya akan tiba. Gak perlu ngangkat diri, gak perlu kudeta. Dan ketika akhirnya Musa wafat. Saudaraku, mungkin Anda berkata, Pak, Yosua lebih muda dari Musa. Dia tahu bahwa Musa akan meninggal lebih dulu, maka dia sabar. Lah kalau yang dipimpin lebih tua, nah itu dia, saudaraku. Kadang-kadang ambil jalan pintas kudeta, tetap. Kalau kudeta itu berhasil, saudaraku, semua percontohan Absalom akan dicontoh oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Gak ada yang berhasil dengan kudeta. Nantikan kairos Tuhan. Katakan yes. Baik, saya nggak cerita soal kudeta, saudaraku. Saya mau cerita soal saya rindu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua kita mengalami good success. Kita tutup tahun ini dengan satu perenungan. Tuhan sudah memberitahu kepada kita, Tuhan sudah memberitahu kepada Yosua, gimana caranya untuk kamu prosper, makmur, dan good success. Keberhasilan yang baik. Karena ternyata ada keberhasilan yang buruk. Yaitu keberhasilan, saudaraku, yang merampas waktu Anda dengan Tuhan. Merampas waktu Anda dengan keluarga. Merampas waktu Anda. Merampas hubungan-hubungan yang ada, itulah keberhasilan yang buruk. Tuhan tidak mau. Maka kita tutup tahun ini dengan satu pengertian. Saya mau melangkah mengalami keberhasilan yang baik. Dan gimana Tuhan memberikan kunci untuk kita mengalami keberhasilan yang baik? Yaitu, saudaraku, menyediakan waktu, memberikan waktu untuk merenung firman setiap hari. Amin. Maka pada waktu Anda setiap hari merenung firman, every day is good day akan terjadi pada Anda. Katakan amin. Bukan kayak di Bali, every day is holiday, saudaraku. Haleluya. Tapi every day is good day. Setiap hari akan menjadi hari yang baik bagi kita. Baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Anda dan saya mengalami
good success. Katakan dengan saya, good success. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat bagaimana Yosua akhirnya berhasil. Dengan apa? Pada waktu dia ambil alih kepemimpinan Musa memimpin Israel, Tuhan hanya ngasih satu pesan, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Meditasikan itu setiap hari. Meditasikan itu setiap hari. Supaya apa? Kamu bertindak hati-hati. Orang yang memeditasikan firman setiap hari, tindakannya, perilakunya hati-hati. Mau ambil keputusan ke kanan atau ke kiri, hati-hati. Nggak ceroboh. Mau buka bisnis yang baru pun mikir, hitung-hitungan dulu. Saudara, waktu kita merenung, menyediakan waktu, dengar baik-baik. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri. Saudaraku dengar, hari ini 1 tahun ini bagaimana? Apakah Anda mengalami good or bad success dalam kehidupan saudara? Keberhasilan yang buruk adalah merampas waktumu dengan Tuhan. Merampas waktumu dengan keluarga. Merampas kesehatanmu. Merampas hubungan-hubungan yang ada. Itu bad success. Tuhan mau Anda dan saya good success, yaitu mengalami kemakmuran dalam semua aspek kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kuncinya dengan kita menyediakan waktu. Maka saudaraku, saya dengar baik-baik. Saya memberi waktu saudara merenung firman 1 hari bisa 2-3 jam loh saudara. Kenapa? Karena saya tahu waktu saya merenung firman, sama aja saya bergaul dengan dia. Betul? Saya gali firman, saya renungkan. Saya duduk diam, kadang di kamar saudaraku 2 jam, 3 jam saudara. Kenapa saya tahu? Untuk good success itu renung firman, meditasi firman. Jangan baca firman kayak baca saudaraku koran. Selesai. Enggak, saudaraku. Maka saat Anda membaca firman, nggak apa-apa, saudaraku, kalau Anda, Pak, ini kan zaman modern, nggak pakai Alkitab, pakai handphone, boleh? Boleh, saudaraku. Yang nggak boleh, nggak baca. Betul? Nah, Anda buka handphone, baca Alkitab. Jangan Google. Jangan lihat, saudaraku, sepak bola, Netflix, saudaraku. Udah amin. Money Heist, drakor, band, saudara. Baca firman, berikan waktumu. Amin. Anda mau mengalami good success? Dengar baik-baik. Saudaraku, mungkin Anda pikir, Pak, kayaknya buang waktu. Enggak, saudara. Enggak. Saudaraku, dengar. Satu kali orang terheran-heran. Salomo begitu berhikmat sekali. Alkitab mengatakan belum ada dan tidak akan ada lagi orang yang sehikmat Salomo. Betul. Sampai pada Yesus. Maka Alkitab mengatakan Yesus lebih berhikmat dari Salomo. Dan Yesus yang ada dalam dirimu, artinya waktu kamu bergaul dengan Yesus, kamu akan lebih berhikmat dari Salomo. Itu terjadi, saudara. Amin. Haleluya. Terus saudaraku, kita lihat Yosua mengikuti apa yang Tuhan suruh. Yosua mentaati apa yang Tuhan suruh. Maka saudaraku, Yosua tiap hari dia menyediakan waktu untuk merenung firman. Hukum Taurat sudah ada saat itu. Itulah firman yang Tuhan beri pada Yosua. Dan sekarang saudaraku, Tuhan memberikan hukum yang tertulis di dalam hati kita. Bukan apa, tapi siapa, yaitu Yesus. Maka pada waktu Anda merenungkan Yesus, Anda mencari Yesus yang ada dalam hatimu, saya percaya perjalanan hidupmu, engkau akan mengalami good success dan engkau akan makmur. Katakan amin. Haleluya. Nah, dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 30 kita lihat saudaraku. Yosua 24 ayat 30, lihat bagaimana akhir hidup Yosua.
Yosua 24 ayat 30, lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, baca sama-sama, di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Anda perhatikan, Tuhan menjanjikan pada Yosua, gunung ini menjadi milikmu, kepada Kaleb gunung itu, kepada suku ini itu. Dan Anda lihat, di akhir hidupnya semua janji Tuhan untuk Yosua digenapi. Yaitu apa? Saudaraku lihat, Tuhan memberikan pada Yosua sebagai tanah pusakanya adalah pegunungan. Ini mengatakan, ini menunjukkan bahwa Yosua mengakhiri hidup dalam tanda, yaitu apa, saudaraku? Dia menyelesaikan pertandingan dengan baik, finishing well. Semua janji Tuhan digenapi, semua diberikan. Dia dalam keadaan makmur dan diberkati. Anda lahir sebagai anak orang miskin, itu tidak salah. Saya ulangi, Anda lahir sebagai anak orang kaya, itu juga nggak salah. Anda lahir sebagai anak orang miskin, itu tidak salah. Anda lahir dari keturunan miskin, itu pun juga nggak salah. Tapi kalau Anda hidup terus dalam kemiskinan dan utang, ada yang salah dengan Anda. Setelah Anda lahir baru. Saya ulangi statement ini. Saudara dan saya lahir dari keluarga miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda hidup setelah Anda mengenal Yesus, Anda hidup sebagai orang miskin. Anda hidup terus dalam kekurangan. Anda terus hidup dalam utang-utang. Anda terus ada dalam kekurangan demi kekurangan. Sudah sekian tahun dengan Tuhan. Ada yang salah dengan hidupmu. Maka hari ini saya beri kunci untuk Anda keluar dari situ. Siapapun Anda. Nah, oke. Anda lihat bahwa sampai akhir hidupnya Yosua, janji Tuhan atas Yosua digenapi. Saya percaya Tuhan pernah berjanji kepada Anda. Rancangan yang ada pada Tuhan buat Anda dan saya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada Anda masa depan yang penuh harapan. Perjalanan hidupmu hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Tuhan memberikan kepada Anda masa depan yang penuh harapan. Tetapi faktanya umurmu udah berapa? Kenapa saya ngomong gini? Karena tahun depan kita udah nambah umur. Betul? Saudaraku, mau sampai kapan engkau mengalami bad success? Belajar dari Yosua. Tuhan bilang, jangan kamu lupa memperkatakan firman ini. Renungkan itu siang malam. Supaya kamu bertindak, kamu bersikap wise, bijaksana. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Dan kamu akan beruntung, makmur. Yang mau katakan amin. Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan renungkan itu siang dan malam. Yang mengerti, yang percaya, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Amin. Kurang mantap aminnya. Dan saudaraku, semasa hidup Yosua, perhatikan baik-baik. Semasa hidup Yosua, bangsa Israel tidak ada yang menyembah berhala. Semasa hidup Yosua, mereka setia menyembah Allah Israel. Mereka setia melayani Tuhan. Artinya, perhatikan, setiap orang yang kesukaannya merenung firman, menyediakan waktu dengan firman, akan memberikan dampak dan pengaruh atas lingkungan saudara. Seluruh Israel terpengaruh dengan kehidupan Yosua. Yaitu apa? Tidak ada satupun dari orang Israel yang menyembah berhala. Begitu Yosua wafat, Anda lihat mulai orang gak setia dengan Tuhan. Tetapi selama hidup Yosua, Anda lihat saudara, siapa yang mau hidupmu berdampak bagi keluargamu, hidupmu berdampak bagi lingkunganmu. Saudaraku, Anda gak perlu minta waktu Anda renungkan siang dan malam. Angkat tangan saudara, engkau akan lihat, engkau akan mempengaruhi banyak orang. Amin. Bangsa Israel setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena lihat bagaimana iman Yosua.
Dan Yosua mengakhiri hidupnya dengan satu kepuasan. Yaitu apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, inilah good success. Engkau dan seisi rumah melayani Tuhan. Engkau dan seisi rumah menyembah Tuhan. Dimulai dari siapa? Anda. Pak, tapi istri saya begini Pak, tapi suami saya begini Pak, tapi gak usah alasan. Motivator berkata, orang gagal selalu mencari alasan. Orang berhasil selalu melihat peluang. Amin. Saya percaya WRC terakhir ini menjadi bekal. Amin. Maka saudaraku, Yesus juga mengatakan yang sama dalam Matius 6 ayat 33. Baca sama-sama. Dalam versi IMB, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Dan, baca sama-sama. Kurang keras. Dan banyak orang pikir, banyak orang cari kebenaran diri sendiri. Tuhan mau Anda mencari kebenarannya. Bukan kebenaranmu, tapi kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus, mencari kebenaran Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berarti Anda melihat Yesus yang sekarang ada dalam hatimu sebagai orang yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena siapa? Karena siapa? Yang keras ngaku aja, karena siapa? Karena Anda dan saya. Yesus menjadi orang berdosa bukan karena dia, karena Anda dan saya. Berarti mencari kebenaran Tuhan ini. Ada yang tanya, Pak, maksudnya mencari kebenaran Tuhan apa? Matius 6 ayat 33 itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah ada di mana? Di dalam, di tengah-tengah kamu. Siapa kerajaan Allah? Yesus. Christ in you. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu? Yang dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang dicari orang yang tidak mengenal Tuhan? Good success. Itu yang dicari mereka. Mereka mencari karir, pekerjaan yang berhasil. Mereka mencari kesuksesan. Mereka mencari kemakmuran. Mereka mencari semua good success. Itu yang dicari. Yesus mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu akan diberikan kepadamu. Apa yang dicari mereka? Keberhasilan yang baik. Pada waktu Anda mencari Tuhan dan kebenarannya, angkat tanganmu. Keberhasilan yang baik akan ditambah-tambahkan kepadamu. Sekalipun kamu gak minta, akan diberikan kepada saudara. Yang memberi tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Terus saudara. Amin. Mencari kebenaran Tuhan, baca sama-sama, berarti saya melihat Yesus sebagai orang yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuat menjadi dosa karena saya. Itu artinya mencari kebenaran Tuhan. Artinya Anda melihat Yesus sebagai seorang yang tidak mengenal dosa, tapi dibuat dosa menjadi dosa karena saya. Belum selesai, terus saudaraku, supaya Yesus dapat memberikan kepadamu kebenarannya dan menjadikanmu kebenaran Bapa di dalam Yesus. Ini artinya mencari kebenaran Tuhan. Matius 6 ayat 33 versi TB, kebenarannya nya kecil, harusnya nya besar. Maka tadi saya bacakan versi IMB, mencari kebenaran Elohim. Tuh lihat kan, kebenarannya harusnya huruf gede nih. Saudaraku, lah TB. Tuh, kan kebenarannya kecil, salah. Yang harusnya nyanya besar. Supaya Anda memahami kita bukan mencari kebenaran diri sendiri. Tapi kita cari kebenaran Tuhan. Amin. Oke, terus saudara, terus. Oke, ya. Supaya Tuhan Yesus
dapat memberikan kepadamu kebenarannya dan menjadikanmu kebenaran Bapa di dalam Dia. Berarti saudaraku, kalau Anda paham, Anda menjadi orang benar bukan karena perilaku benar, tapi Anda menjadi orang benar karena kebenaran itu diberikan pada Anda. Betul? American football, tangan kaki, itu mereka bilang itu sepak bola. Tapi bagi kita itu bukan sepak bola. Setuju? Sama pertobatan. Menurut 4.300 agama plus menurut orang-orang Kristen hukum Taurat adalah perubahan perilaku dari jahat menjadi baik. Salah. Pertobatan adalah metanoia. Bukan perubahan perilaku, tapi perubahan cara pikir. Perilaku nomor berikutnya. Perubahan pola pikir dari nggak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Dari mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Tuhan. Itu pertobatan. Metanoia, dari metanoia kita bermetamorfosa. Itulah perilaku kita berubah. Itu pertobatan. Maka sepak bola menurut orang Amerika itulah tangan kaki semua gerak. Tapi orang Indonesia sepak bola adalah seperti Barcelona lawan Persib Bandung. Itu saudaraku. Setuju katakan amin? Ya, nggak imbang ya, nggak apa-apa saudaraku. Saya rasa imbang kalau Persib yang main 20, dia 11 pasti menang Persib. Oke, terus saudara. Sementara saudara mengakui setiap hari bahwa saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Arti mengakui, kapan kita mengakui kita kebenaran Bapa di dalam Yesus? Waktu Anda merenung firman, Anda ngerti, oh saya kebenaran Bapa di dalam Yesus. Anda mencari kebenaran Tuhan artinya apa? Saudaraku, Tuhan yang Yesus yang ada dalam dirimu. Kamu gak cari kebenaran dirimu sendiri. Sampai kapanpun kamu gak akan menjadi orang benar dengan kebenaranmu sendiri. Tapi kebenaran yang kita punya adalah kebenaran yang dihadiahkan. Pada waktu Anda mengakui bahwa saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Angkat tanganmu, kamu akan melihat semuanya itu ditambahkan kepadamu bahkan tanpa memintanya. Good success tadi. Dengan cara apa kita mengakui kebenaran Yesus? Dengan cara apa kita mengakui bahwa saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus? Maka Bapak Ibu, renungan Rapsodi hari ini sudah jelas. Anda dan saya adalah manusia kodrat ilahi. Kita ini manusia sakti semua. Halo? Anda jangan gampang terpesona, oh hanya Benihin yang sakti. Sementara Bapak Solehin di sini nggak sakti. Sama saktinya. Maka fondasi pengajaran Injil Yesus Kristus, saya percaya Yesus yang dahsyat bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Katakan amin. Haleluya. Saudara, Anda lihat pengajaran yang lalu membawa orang-orang pada manusia pendetanya. Karena pendeta ini merasa sakti, pendeta ini merasa, sekarang kita ngerti semua kita ini sakti. Yang amin cuma 3 orang. Anda gak yakin Anda sakti? Ada Yesus di dalam dirimu? Amin. Mungkin kalau sakti, mungkin bagi Anda konotasinya kurang baik. Oke, saya kasih tahu, saudaraku, Anda ini wow, manusia ilahi loh. Amin. Hercules kalah loh sama Anda. Saudara, kalau Anda mengerti ini, Anda gak akan khawatir dalam hidup Anda. Dengarkan baik-baik. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Ini sebenarnya khotbah saya kemis lalu harusnya. Kenapa orang takut? Kenapa orang khawatir? Kata takut pertama muncul di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam berbuat dosa, dia takut. Kenapa takut? Banyak orang hari ini, siapa yang pernah takut? Kita semua pernah takut. Kenapa orang takut? Banyak orang bilang, Pak, saya takut masa depan. Kenapa kamu takut? Pak,
kebutuhan di depan anak-anak saya mau kuliah, anak-anak saya mau masuk perguruan tinggi, kebutuhannya lebih besar Pak. Saya takut apa saya bisa mencukupi. Kedua. Ada lagi, Pak kenapa takut? Saya takut Pak, masalahnya begitu banyak. Saudaraku, sebenarnya saya kasih tahu saudara, ketakutan bukan datang dari itu. Saya ulangi lagi, kalau Anda mungkin takut, karena Matius 6 ayat 33 ini bicara tentang jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Betul sebelumnya? Tapi kenapa banyak orang takut? Dia takut, Pak begini, Pak begini. Kenapa Adam takut? Apakah di Taman Eden semuanya nggak cukup buat Adam? Cukup. Kenapa Adam takut? Dengar, ketakutan, kekhawatiran karena gagal mempercayai Tuhan. Bukan karena masalah, bukan karena kebutuhan, bukan karena visi yang besar. Maka untuk membangun gereja BFA dengan dana 100 miliar, saya nggak takut. Saya nggak khawatir. Saudaraku, kebutuhan besar. Kenapa? Saya mempercayai Tuhan saya sanggup memenuhi. Itu aja. Anda lihat, orang takut karena apa? Karena dia tidak percaya sama Tuhan. Adam lebih percaya omongan iblis daripada omongan Tuhan. Nah, kenapa banyak orang Kristen, saudaraku, takut? Karena lebih senang dengar omongan di media sosial daripada merenung firman. Varian Omicron digede-gedein bikin takut. Betul? Varian begini digede-gedein bikin takut. Pakai masker double, kalau nggak nembus bikin takut. Halo? Saudaraku, demam berdarah itu lebih mematikan loh dari COVID. Banyak orang saudaraku pikir, oh justru. Makanya Bapak, kenapa orang takut? Karena dia gagal mempercayai Tuhan. Bukan karena kebutuhannya besar. Bukan karena masalahnya besar. Bukan karena visinya besar. Tapi karena apa? Dia gagal mempercayai Tuhan. Saya kasih contoh biar Anda lebih jelas. Goliat besar atau kecil Pak Novian? Besar. Seluruh Israel kenapa takut Pak Novian? Karena tidak mempercayai Tuhan. Daud yang kecil, Goliatnya sama. Kenapa Daud nggak takut? Karena Daud percaya Tuhan. Hal yang sama, tutup tahun ini, tahun depan kayaknya masih pandemi. Enggak masalah. Mau pandemi diperpanjang oleh WHO, enggak masalah. Asal Anda tidak gagal mempercayai Tuhan. Waktu Anda tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan beserta dengan kita. Christ in me, Christ in you. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Kebenaran bukanlah perilaku benar, tetapi kebenaran adalah pribadi Yesus. Maka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya artinya apa? Mencari Yesus yang ada dalam hatimu. Temukan identitasmu di dalam Yesus. Temukan saudaraku siapa kamu di dalam Yesus. Dan apa yang sudah kamu miliki di dalam Yesus. Dulu kita diajar ketaatan mendatangkan berkat. Saudaraku, prosedurnya bukan begitu. Kita diberkati maka kita bisa taat. Kita diselamatkan maka kita bisa menyembah Tuhan. Kita diselamatkan lebih dulu. Dengar, kesembuhanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Waktu Anda mengakui ini, Tuhan telah menyembuhkan aku. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah memberkati aku. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Amin. Saya khotbah ini, motivasi saya cuma satu. Semua saudara mulai hari ini mengalami good success. Siapa yang mau mengalami good success? Kuncinya apa? Renungkan firman siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan siang dan malam. Renungkan itu setiap hari. Bapak Ibu, coba lihat saya tutup dengan satu kata. Berapa lama kamu sudah gak punya waktu untuk merenung Alkitab, membaca firman? Karena kesibukan bisnis, kesibukan pekerjaan, kesibukan pelayanan, kesibukan pacaran, kesibukan drakor, kesibukan nge-gym, kesibukan olahraga, kesibukan aktivitas,
membuat kita melupakan yang esensi keberhasilan dalam hidup. Firman. Yosua begitu menjadi pemimpin, Tuhan gak ngomong gini, Yosua siapkan tentara 50.000, artileri medan, infanteri, angkatan laut, angkatan udara. Enggak. Begitu Yosua jadi pemimpin, nasihat Tuhan, jangan kamu lupa memperkatakan firman-Ku. Saul begitu jadi raja. Bedanya kenapa Saul menjadi bad success, pemimpin yang gagal, baik untuk keluarga maupun untuk bangsa. Apa yang Saul lakukan? Begitu jadi raja, dia sibuk membangun tentara. Dia sibuk membangun kekuatan. Dia sibuk memperlengkapi dengan senjata-senjata perang. Hasilnya mati bunuh diri. Kerajaan Israel gagal. Daud begitu jadi raja, apa yang dilakukan? Mana tabut Allah? Oh, udah lama Pak, ada di rumah sana. Ambil, bawa ke sini. 7 kali sehari Daud ada di depan tabut Allah. Untuk apa? Merenung firman, memperkatakan firman, meditasi firman. Dan kita lihat semua janji Tuhan untuk Israel, bahwa dalam kitab Yosua, aku akan berikan negeri ini dari sana sampai sini, dari situ sampai sini. Itu terlaksana, tercapai di zaman Daud. Kita lihat Yosua, kita lihat Daud, sama. Begitu Anda menikah jadi kepala rumah tangga, begitu Anda naik karir menjadi kepala, apa yang pertama Anda lakukan? Begitu Anda naik karir jadi kepala cabang sebuah bank, sebuah perusahaan, apa yang Anda lakukan? Gembala-gembala satelit, wakil-wakil gembala, Anda bisnismen, pengusaha, apa yang pertama Anda lakukan? Prioritas hidupmu. Berikan waktumu setiap hari. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Renungkan firman setiap hari. Ingat, yang bikin kamu berhasil bukan bangun tidur, buka handphone, langsung sekolah. Ingat itu. Amin. Amin. Haleluya. Yang ada dalam dirimu jauh lebih berhikmat dari Salomo. Bapak Ibu, halo. Bangkit berdiri. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan sama-sama. Singer. You are Alpha and Omega. Tuhan memberikan kunci untuk kita good success. We worship you, our Lord. Amen. You are worthy to be praised. Lagi. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Angkat tangan. We keep you all. We keep you
We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Angkat tanganmu, katakan, we give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the we worship. Mari Bapak Ibu, malam ini sembah Dia. Berikan waktu setiap hari untuk merenung firman. Haleluya. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you lagi katakan, we give you all. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be Haleluya. Pesan Tuhan kepada Yosua diulangi Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambah-tambahkan kepadamu. Sekalipun kau enggak minta, semua yang dicari bangsa-bangsa, yang dicari orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yaitu keberhasilan, kesuksesan, kemakmuran, itu yang pasti ditambah-tambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang di rumah maupun di sini, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, berikan waktu setiap hari, perkatakan, meditasikan firman Tuhan, supaya kamu bijaksana dan perjalanan hidupmu good success. Siapkan roti dan anggur perjamuan saudara, dimanapun saudara berada. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk tubuh, untuk darah-Mu, untuk firman tuntunan bagi kami. Kami percaya Tuhan menghendaki kami semua good success. Tuhan menghendaki semua kami tidak gagal, tapi mengalami keberhasilan yang luar biasa. Dan terjadilah mulai malam ini. Saya percaya setiap Anda yang di rumah maupun di tempat ini, setiap hari memberikan waktu untuk merenung firman, engkau akan melihat good success terjadi dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam karirmu, dalam rumah tanggamu. Semuanya akan good success. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Dan sebelum kami pulang, kami juga terima berkat Tuhan. Buka hati, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.